30. Oke, kalau kurang tambah ya. Monggo Pak, di sini Pak. Kan PT SWS Indonesia. Oh, Tanpa SWS. merah pada waktu itu. Merah. Alhamdulillah kita karena sudah mulai bisa, artinya mandiri sejak tahun 97 sampai sekarang. Itu Pak ya. Usianya cukup panjang. Iya. Alhamdulillah pemasaran pembibitan di sini Jawa Timur menguasai, Jawa Tengah, Purwodadi, kemudian sampai Bali. Iya. Tuh. Seluruh desa ini, Pak. Nah ya. Coba sedulur petani saya, penggiat organik. Beliaunya ini sudah melanglang buana 96 Pak ya mulai 96 sampai sekarang. Bukan waktu yang sebentar untuk menciptakan kesuksesan seperti ini. Karena apa? Potensi desa itu adalah potensi yang kita harapkan untuk bisa berkembang. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah pusat aja Pak ya. Tapi bagaimana kita membangun desa yang kecil ini menjadi kekuatan yang cukup hebat. Dengan apa? Pemanfaatan lahan pekarangan rumah yang tidak produktif menjadi produktif. Dan nilainya semakin tinggi Pak ya. Ini ngomong-ngomong nih Pak, bocoran dong. Penghasilan per bulan berapa sih Pak? Kalau per bulan itu bisa 34 juta. Dengan luasan seperti Pak? Luasannya seperti ini, kapasitasnya isinya 1.250.000 bibit. Ini bukan angka yang main-main loh saudaraku. Ya kan? Ini apalagi Pak Kadesnya ini masuk di ABDC. Ya. Bisa didengar semua ABDC Indonesia. Bisa dicontoh seperti ini Pak ya. Kemudian karena kalau pas musim penghujan kan bisa 2 kali Pak dalam 1 bulan. Oh, bisa 2 kali 1 bulan. Iya. Bahkan bisa 3 kali. Kalau Pak Rami kecil pun diangkat oleh para petani yang ada di luar. Iya. Terus ini wisatanya bagaimana Pak wisatanya? Edukasi itu. Begini, alhamdulillah saat ini di desa ini sudah dikembangkan dengan istilahnya kampung oksigen. Kampung oksigen di mana Bapak Kepala Desa kita ini, Pak Desa sendiri sudah menciptakan semacam pupuk organik. Jadi memang kerjasama dengan kami di pertanian terong. Terong ungu. Terong ungu pasarnya cukup bagus, bisa ekspor ke Malaysia. Kemudian alhamdulillah satu-satunya yang ada di Bondoso yang melakukan program kampung oksigen ini bisa diwujudkan dengan tanaman terong ungu dengan organik Pak. Apa Pak itu dimaksud dengan desa oksigen Pak? Desa oksigen mungkin yang lebih paham adalah Pak Kepala Desa. Iya. Pak Kades, apa nih desa oksigen nih? Oksigen perasaan saya ini Pak, kan di rumah sakit ya. Gini bro. Ya. Kampung oksigen itu harus kita hadirkan di desa. Hadirnya oksigen itu harus memunculkan 3 aspek. Dari ekonomi, tentunya jelas sudah. Dari kesehatan, dari pendidikan. Artinya pola pikir masyarakat bagaimana merubah mindset dari pola-pola yang belum tradisional menjadi profesional. Itu harapannya. Oke. Jadi oksigen itu adalah suatu siklus Pak, suatu kehidupan yang memang diolah dari alam kembali ke alam untuk manusia. Karena manusia ini kan katanya dibuat dari tanah Pak ya. Nah, makanya semuanya harus bersiklus seperti oksigen yang masuk dalam tubuh kita. Karena bila tubuh kita tidak beroksigen, maka kita terjadi beberapa penyakit organ dalam tubuh kita. Itu ya, buat sedulurku petani Indonesia. Silakan nih. Nanti kedepannya kami di ini Pak Haji lagi dengan Pak Kades di sini untuk ke depan ini ya mungkin bulan depan kali Pak ya atau setelah Lebaran Haji kita mau benar-benar mengolah pupuk organik sendiri Pak. Pupuk organik cair, pupuk organik granul, terus nanti pengendalian hama tanaman Pak Pesnap itu akan diproduksi oleh BUMDes. Yang dimana nanti mungkin diperdeskan Pak ya, supaya warga yang mempunyai bisnis seperti ini akan membeli semua produk dari desa itu sendiri. Terima kasih Pak. Sebetulnya kami selaku Ketua Komunitas Petani Gubis Indonesia di Jawa Timur dan ekspor juga ke Taiwan untuk gubis, malah sangat mengharapkan dari pupuk organik. Tuh, karena rasanya itu lebih mantap. Betul. Kami punya target per tahun itu 200 kontainer. Wih, itu pun tidak pernah nyampe. Persoalannya yaitu Bondoso itu kalau pakai organik saya rasa bisa mencapai 2 sampai dengan 3.
Tapi kalau pakai kimia, rasanya lain lagi di sana. Nah, kita coba tahun kemarin kita coba dengan full organik, ternyata manisnya luar biasa dan secara alami. Tuh. Cocok sekali kalau memang saudara kepala desa bisa ada kemitraan dengan salah satu perusahaan untuk menciptakan organik, makalah itulah Bondoso akan melesat begitu. Intinya seperti itu. Kalau saya nggak mau Bondoso, Pak, tapi Jelbuk Kidul yang lebih melesat daripada Kabupaten Bondoso sendiri, Pak. Ya kan? Kita yang penting ini suatu pembelajaran, saudara-saudaraku penyuluh dan petani di Indonesia atau saudara-saudara kepala desa di Abdesi Indonesia, jangan pernah kita berharap ke pemerintah pusat. Betul. Kalau memang desa ini bisa lebih maju dari pemerintah pusat, kenapa kita lakukan? Why not? Betul. Yang penting merubah pikiran jadi namanya oksigennya oksigen bagus, jelek kok. Nah, insya Allah kita programkan dengan Pak Kades untuk bahkan saya diminta ke Pak Kades diperdeskan. Jerami yang ada di desa ini nggak boleh keluar. Betul. Harus dimanfaatkan untuk desa ini sendiri. Nah, beliaunya ini senior saya, ini salam hormat saya. Jadi nanti kemudian saya juga menyusun organik, Pak. Menyusun organik saya harapkan nanti pemuda-pemuda desa, Pak, direkomendasikan dimintakan legalitas ke Dinas Pertanian Bondowoso untuk disertifikasikan sebagai fasilitas organik tanaman, Pak. Nah, sehingga produk Bapak itu sudah memenuhi kualitas untuk ekspor, Pak. Itu di bidang saya kebetulan. Ya, itu Pak Haji, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama Pak Kades juga. Kita lanjut semuanya. Kayaknya ini mumpung sehari libur, Pak. Karena besok saya harus tugas ke Jawa Tengah. Jadi saya sempatkan nih Bangsi untuk Jelbung ini. Itu sudah petani, ya kan? Ingat, jangan pernah lelah berjuang, jangan pernah lelah berbuat baik, karena berbuat baik adalah amanah dari Allah dan itu ibadah. Dan kalimat kunci yang penting adalah kita menciptakan petani Indonesia berdaulat dan bermartabat di dunia, tidak di Indonesia saja, Pak. Kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu Merdeka.